Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib berwasiat untuk diri sendiri dan hadirin sekalian, marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Allah akan mencurahkan hidup yang berkah, hidup yang baik, hidup yang tenang, hidup yang beruntung, hidup yang lapang, dan selamat dunia dan akhirat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Hadirin jamaah rahimakumullah. Hidup yang kita lalui di dunia ini adalah sementara. Tidak ada yang kekal abadi. Ada masa muda, ada saatnya kita menuju ke masa tua. Ada kecil, ada besar. Ada kuat masanya dan akan kita rasakan juga masa lemah. Dan pada akhirnya hidup ini akan diakhiri dengan kematian. Bagaimana dalam surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27, manusia, semua makhluk di dunia fana sementara. Hanya Allah yang kekal abadi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itulah, janganlah kita hidup di dunia yang fana ini meninggalkan jejak yang buruk, meninggalkan nama yang buruk, meninggalkan bekal, meninggalkan warisan yang akan disebut oleh manusia sesuatu yang keji, yang buruk, yang tercela. Mari kita akhiri hidup di dunia ini dengan husnul khatimah. Disebut oleh manusia dengan nama yang harum, yang baik, yang terpuji. Sehingga ketika kita meninggal dunia, kita tersenyum, sementara manusia sedih melihat kita meninggalkan dunia yang fana ini. Jangan sebaliknya, kita meninggal dunia dalam keadaan menangis, sementara manusia tersenyum melihat kepergian kita. Dengan demikian, mari kita ingat bahwa hidup yang sementara ini akan diakhiri dengan kematian. Dan kematian sudah pasti dihadapi oleh setiap manusia. Karena Allah sudah memvonis kita mati, tinggal menunggu kapan eksekusinya saja. Menunggu waktunya saja. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 185 dan Al-Anbiya ayat 35. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan kematian datang tidak pandang bulu. Dia bisa datang pada yang muda duluan atau sebaliknya. Dia bisa datang pada yang sehat duluan atau sebaliknya. Dia bisa datang pada anak duluan atau bapaknya atau sebaliknya. Yang jelas kematian adalah hak prerogatif mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kam min salimin mata min gori illah. Berapa banyak
orang yang segar bugar mati tanpa sebab. Wa kam min saqimin asya hina minadahri. Sebaliknya, berapa banyak orang yang sakit, lama sakitnya, tapi panjang umurnya. Jadi kematian itu bisa datang kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Dalam surah Luqman ayat 34, ayat terakhir, Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu goda, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Tidak ada orang yang mengetahui apa yang terjadi esok hari pada dirinya. Kita boleh berencana esok hari Sabtu mau kemana, acara apa, tapi apakah hari Sabtu kita masih hidup? Hanya Allah yang tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu goda, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada orang yang tahu di tanah mana dia akan meninggal dunia. Dengan demikian maka kematian akan datang cepat, mufajaatan, tiba-tiba, dan itu hanya Allah yang mengetahuinya. Dan kita manusia diperintahkan oleh Rasul, sebagaimana Rasul memberikan arahan kepada istrinya Aisyah, aksiri min zikri hazimil ladzat, atau aksiri hazimil ladzat, perbanyaklah engkau hai Aisyah mengingat pemutus kenikmatan, yakni al-maut. Jadi kita diperintahkan dalam agama untuk banyak mengingat mati. Karena kematian kalau sudah datang tidak bisa ditunda-tunda walaupun sesaat. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya kematian itu yang engkau lari darinya, dia akan menghampirimu, dia akan datang kepadamu dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, walaupun dikawal-kawal barangkali. Tapi kalau Israel sudah datang menjemput ajal kita sebagai tugasnya, maka tidak bisa diundur atau dimajukan walaupun sesaat. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. An-Nisa ayat 78. Dimanapun engkau berada, kematian akan menjemputmu walaupun engkau berada di benteng, di gedung bertingkat yang kokoh. Tapi kalau kematian sudah datang, tidak bisa diundur atau dimajukan walaupun sesaat. Untuk itulah jangan sampai kita terlena dalam hidup yang sementara ini. Karena ada 5 perkara manusia mencintainya sehingga lupa 5 perkara yang lain. Mencintai dunia sampai lupa akhirat. Mencintai istana sampai lupa kubur. Mencintai bisnis, pekerjaan, jabatan sampai lupa hisab, perhitungan nanti di akhirat. Mencintai makhluk sampai lupa Khalik penciptanya. Dan mencintai hidup sampai lupa mati. Padahal kematian akan datang menjemput kita. Lantas bagaimana arahan agama kepada kita agar kematian itu datang dan kita jadi husnul khotimah? Karena memang orang yang cerdas adalah orang yang dapat mengendalikan nafsunya dan dia selalu ingat kematian, dan yang terpenting al-isti'dad lima ba'dal maut, mempersiapkan bekal setelah kematian datang menjemput kita. Atas apa yang kita lakukan untuk menghadapi kematian itu? Yang pertama, mari kita perbanyak istighfar, bertobat kepada Allah dari kesalahan kita, dari kemaksiatan kita. Mungkin ada dosa yang terlakukan kepada Allah, dosa kepada istri, anak, keluarga, dosa kepada tetangga, dosa kepada sesama umat manusia. Ada hati yang terluka, pikiran yang kita juga lukai, atau ada darah yang diambil, atau ada harta yang diambil. Tidak bisa kita bertobat nasuha kalau belum kita meminta maaf kepada sesama manusia dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum ajal menjemput kita dan ada perhitungan di akhirat di padang mahsyar yang sangat dahsyat,
marilah kita bersihkan dosa-dosa kita. Baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia. Dosa dengan pikiran kita, dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan mulut kita, hati kita, kita bersihkan. Dan dosa sesama manusia, mungkin ada harta yang pernah diambil, mungkin ada darah yang pernah ditumpahkan, mungkin ada kehormatan yang pernah kita jatuhkan. Maka marilah kita meminta maaf, memohon maaf kepada sesama manusia, agar ketika kematian datang sudah bersih dari dosa-dosa, baik dosa kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Karena Allah menyuruh kepada kita banyak bertobat sebelum datang kematian. Di antaranya dalam surah At-Tahrim misalkan, ayat 8 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah engkau kepada Allah dengan tobat yang nasuha, yang sepenuh hati, yang sungguh-sungguh, yang tidak lagi mengulangi perbuatan dosa itu, diikuti dengan penyesalan dan mengisi sisa hidup dengan ketaatan kepada Allah. Karena kalau kita bertobat nasuha, maka janji Allah dalam surah An-Nur ayat 31 di ujung ayat itu, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah engkau semua hai orang-orang yang beriman, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Janganlah kita merasa putus asa di rahmat Allah. Sebanyak apapun juga dosa-dosa kita, Allah Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Sebanyak pun juga dosa-dosa kita, Allah Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang, tanpa batas. Dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah fa innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku, luar biasa Allah memanggil dengan narasi yang baik. Wahai hamba-hambaku, tidak disebut wahai pendosa, tidak begitu bahasanya. Wahai hamba-hambaku yang suka berbuat jahat, yang suka berbuat maksiat, yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Nah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kalian semua. Sebelum kita dihisab nanti di akhirat, mari kita bersihkan dosa-dosa kita, kesalahan kita, baik kepada Allah, kepada sesama manusia, dengan cara bertobat dengan taubatan nasuha. Kemudian yang kedua, yang terakhir barangkali dalam khutbah yang singkat ini, menghadapi kematian, perbanyaklah iman, perbanyaklah amal soleh dengan landasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita meninggal dunia, tidak ada manfaatnya kecuali amal kita. Akhillau ibnu Adam salasatun. Ada 3 teman yang akan menghantarkan anak Adam. Al-awwal, teman yang pertama, yatbu ila qabdi ruhihi, mengantar kita sampai ruh berpisah dari badan. Wasani, teman yang kedua, yatbu ila qabrihi, mengantar kita sampai kubur. Wasalisu, yatbu ila mahsyarhi, teman yang ketiga mengantar sampai padang mahsyar. Adapun teman yang mengantar sampai ruh berpisah dari badan adalah harta. Jadi harta, jabatan, kedudukan, kekuasaan yang dimiliki manusia putus hubungan ketika ajal menjemputnya. Titel yang sederhana pun disebut dengan almarhum saja. Tanah hektaran yang digunakan cuman selebar dan sepanjang tubuhnya. Mobil yang dimiliki yang digunakan cuman keranda. Kalau jauh mungkin pakai ambulan saja. Itulah, berbahagialah makanya orang yang membangun misalkan ini masjid. Karena Allah mengatakan, Rasul bersabda, barang siapa yang membangun masjid, dia akan menyiapkan istana nanti di surga. Berbahagialah orang yang berinfak dengan berbanyak infak. Dan infak itulah yang akan menyelamatkan dia nanti di akhirat. Berbahagialah orang yang
menggunakan umurnya untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya. Itulah yang akan membuat selamat dia di akhirat. Dan harta akan putus ketika ajal menjemput kita. Demikian pula yang kedua saudara kita, istri, anak, hanya mengantar sampai kubur saja. Setelah itu kita sendirian di dalam kubur. Dan yang ketiga itulah amal kita. Walladzi yatbu ila mahsyarihi fahuwa amaluhu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jika kita menanami dunia yang sementara ini dengan tanaman yang baik-baik, kita akan dapat kenikmatan yang langgeng di akhirat. Sebaliknya, jika kita menanam dunia yang sementara ini dengan amal buruk, maksiat, durhaka, kita akan menyesal selama-lamanya. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kita siapa yang terbaik amal soleh kita, siapa yang terbaik amal ibadah kita. Demikian pula dalam Al-Kahfi ayat 7, inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dengan demikian, setelah kita bertobat kepada Allah, mari kita isi sisa hidup kita yang sebentar ini memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh, memperbanyak juga ketakwaan kita kepada Allah atas landasan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika ajal menjemput kita, kapan dan di mana saja, sudah banyak bekal kita untuk hari akhirat kita. Wa tazawwadu fa inna khairud taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah engkau dan bekal yang terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah. Kita meninggalkan dunia dengan senyum, sementara manusia bersedih mengiringi kepergian kita. Dan ketika kita lahir dulu, kita tersenyum. Kita menangis ketika lahir. Dan manusia tersenyum menyambut kelahiran kita. Dan kita balik keadaannya. Ketika meninggal, kita tersenyum dan manusia bersedih mengiringi kepergian kita. Jangan dibalik keadaannya. Ketika kita lahir, kita menangis, manusia tersenyum. Dan ketika meninggal, kita pun menangis, dan manusia tersenyum mengiringi kepergian kita. Jangan seperti itu. Mari kita isi hidup yang sementara ini, memperbanyak ibadah, perbanyak amal soleh, kita bersihkan dengan banyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita layak menjadi orang yang husnul khotimah ketika meninggalkan dunia yang fana ini. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qadamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Allahumma qfina wasrif anna syarraz zalimin wa makral makirin wa syarra masaibid dunya waddin. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina amma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Allahumma ansur man nasraddin wa khdzul man khajalal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syattid syamlahum wa mazik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana najjina minal qaumiz zalimin. Rabbana najjina minal qaumil kafirin. Rabbana najjina minal qaumil musyrikin. Rabbana najjina minal qaumil munafiqin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.